Halo, selamat sore untuk kita semua. Baik, kami dari kelompok 2, mata kuliah Inferensi Bayesian yang beranggotakan saya sendiri, Maria Selviana. Kemudian ada Agriandi Birelogo, ada Daud Kenneth Samoy, Dominga Suarez, Estiana Malo, dan Yosef Seran Berek. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai penerapan metode teorema Bayes dalam mendiagnosa penyakit TBC. Oleh karena itu, kepada pemateri pertama, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama, kita akan masuk pada pembahasan pendahuluan. Penyakit tuberkulosis adalah penyakit yang terjadi karena adanya infeksi yang disebabkan oleh suatu bakteri bernama Mycobacterium tuberculosis. TBC ini merupakan penyakit yang penyebarannya sangat mudah, yaitu berdasarkan udara. Pasien akan menyebarkan kuman melalui udara jika pasien tersebut batuk atau bersin. Pada penelitian ini yang dilakukan adalah melakukan diagnosa. Diagnosa adalah awalan pada saat melakukan pengobatan pada pasien. Tahap ini dilakukan guna melakukan klarifikasi dari gejala yang dialami pasien sehingga dapat disesuaikan dengan ilmu pengetahuan pakar. Sehingga dengan adanya penelitian ini dapat menganalisa penyakit dari pasien yang mengalami gejala mengenai penyakit TBC. Untuk pembahasan selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Next ada sistem pakar. Sistem pakar merupakan sebuah sistem yang dibuat oleh seorang pakar dengan menggunakan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Teknologi ini dikembangkan menggunakan program-program yang dibangun dengan tujuan utama yaitu untuk mengikuti cara berpikir manusia dan meniru cara kerja otak manusia. Sistem pakar ini dibangun dan dikembangkan berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh seorang pakar. Jadi sistem pakar ini itu di dalam dunia kedokteran sangat diperlukan untuk mendiagnosis sebuah penyakit. Untuk next slide akan disusun teman saya. Baik, untuk bagian berikutnya, di sini kita akan melihat mengenai teorema Bayes, di mana rumus persamaan teorema Bayes itu adalah probabilitas hipotesa H jika diketahui evidence E, itu nilainya sama dengan probabilitas munculnya evidence E jika diketahui hipotesa H, dikalikan dengan probabilitas hipotesa HI, dibagi dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N, P ini probabilitas H jika ini probabilitas munculnya evidence jika diketahui hipotesa H ke HI dikalikan dengan probabilitas hipotesa ke I. Teorema Bayes ditemukan oleh referen Thomas Bayes dan teorema Bayes biasanya digunakan untuk menghitung nilai kebenaran probabilitas dari suatu evidence atau bukti. Nah, untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang berikut adalah tahapan-tahapan metode Bayes yang kami lakukan dalam data yang akan kami uji cobakan. Untuk yang pertama itu ada menentukan nilai probabilitas, di mana rumus untuk menentukan nilai probabilitas itu adalah probabilitas HI sama dengan NGI dibagi dengan ruang sampel atau NS. Yang kedua, menjumlahkan nilai probabilitas, di mana probabilitas HI itu sama dengan probabilitas H1 ditambah probabilitas H2 ditambah dan seterusnya sampai probabilitas HN. Dan untuk yang ketiga itu mencari probabilitas hipotesa tanpa mengandung evidence dengan rumus probabilitas atau peluang E bersyarat HI sama dengan peluang HI dibagi dengan peluang HI. Yang berikut, yang keempat itu ada mencari probabilitas hipotesa dengan memandang evidence. Dengan rumusnya itu probabilitas E bersyarat HI dikali peluang HI sama dengan E bersyarat H1 dikali PH1 ditambah E bersyarat H2 ditambah peluang H2 ditambah dan seterusnya E bersyarat HN dikali PHN. Dan
Dan yang kelima itu ada mencari nilai probabilitas hipotesa benar jika diberi evidence dengan rumus probabilitas H bersyarat EI sama dengan probabilitas E bersyarat HI dikali peluang HI dibagi probabilitas E bersyarat HI dikali probabilitas HI. Dan yang keenam itu adalah mencari kesimpulan, merupakan tahapan terakhir yaitu sigma I sama dengan 1 sampai N, bias dari sigma dikali sigma I sama dengan 1 sampai N dari probabilitas HI dikali probabilitas HI bersyarat EI sama dengan probabilitas H1 dikali probabilitas 1 bersyarat EE1 ditambah dan seterusnya probabilitas HN dikali probabilitas HN bersyarat EN. Untuk slide selanjutnya. Slide selanjutnya inilah adalah data yang kami peroleh untuk merepresentasikan metode yang kami ambil. Di sini kami menggunakan data gejala pasien dalam bentuk seperti yang tertera pada slide. Di sini kami menentukan penyakit TB paru dengan beberapa gejala seperti demam, batuk berdarah, sesak nafas, nafsu makan berkurang, berat badan menurun, batuk-batuk selama 2 minggu, berkeringat pada malam hari. Di sini yang dimaksud dengan bintang dan tidak adanya bintang di sini maksudnya untuk data pasien 1 misalnya A01 dari penyakit TB paru, jika mengalami gejala-gejala yang tertera pada G1 sampai G7 itu akan ditandai dengan bintang. Dan jika tidak ada gejala tersebut, maka tidak ditandai dengan bintang. Untuk selanjutnya, pembahasan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, setelah kita melihat data tadi, kita masuk ke pembahasan yang pada tahap pertama yaitu menentukan nilai probabilitas dari masing-masing gejala. Di sini bisa dilihat peluang H1 itu menunjukkan peluang dari peluang dari pasien yang mengalami gejala 1. Dan seterusnya untuk PH7, peluang H7 itu untuk peluang pasien yang mengalami gejala ke-7. Dari hasil perhitungan, teman-teman bisa lihat pada tabel 2, yaitu gejala dari penyakit TB paru dan nilai probabilitas dari gejalanya masing-masing. Perhitungan peluangnya yaitu dari kita lihat pada tabel data tadi, pada gejala 1 itu yang mengalami gejala hanya 9 orang, 9 pasien dari 15 pasien. Dan seterusnya untuk gejala ke-7 yang mengalami gejala ke-7, setiap pasien itu semua pasien hanya 9 dari 15. Selanjutnya, tahap yang kedua yaitu menjumlahkan nilai probabilitas dari masing-masing gejala sehingga diperoleh semua penjumlahan dari probabilitas dari masing-masing gejala yaitu 4,8. Dan tahap yang ketiga mencari nilai probabilitas hipotesa tanpa memandangkan evidence. Itu dengan rumus peluang E bersyarat H untuk gejala 1. Dengan nilai-nilai yang tertera di slide sampai ke peluang E bersyarat H untuk gejala yang ke-7. Selanjutnya, untuk tahap yang ketiga, mencari nilai probabilitas hipotesa dengan memandang evidence. Pada tahap ini, kita menjumlahkan hasil kali dari peluang E terhadap E bersyarat H dikali dengan peluang HI, di mana I-nya itu berjalan dari 1 sampai 7, karena data kitanya gejalanya dari 1 sampai 7. Yang berikut tahap kelima yaitu mencari nilai probabilitas hipotesa benar jika diberi evidence dengan rumus peluang H bersyarat E. 1. Untuk gejala 1 dengan nilai-nilai hasil dari perhitungan sampai ke peluang H bersyarat E untuk gejala ke-7 seperti tertera pada slide.
Selanjutnya, yang berikut untuk tahap terakhir yaitu mencari kesimpulan dari perhitungan kita untuk pasien yang mengalami gejala-gejala yang tadi, 7 gejala, yaitu dengan menjumlahkan perkalian dari peluang gejala pertama dikali peluang gejala dengan menjumlahkan hasil perkalian dari peluang dari gejala ke I dikali peluang gejala ke I dengan syarat evidence ke I. Dengan hasilnya yaitu 0,7. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada teman saya. Baik, untuk bagian terakhir mengenai kesimpulan, berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh sebuah kesimpulan yaitu menggunakan metode teorema Bayes dapat mendeteksi penyakit TB paru dengan hasil bahwa 70% yang konsultasi mengalami penyakit TB paru. Nah, 70% pasien di sini itu diambil dari hasil yang ada di sebelumnya, itu didapatnya sama dengan 0,7, di mana itu jika dipresentasikan itu sama dengan 70%. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Hasil presentasi dari kelompok kami mohon maaf jika ada salah kata dalam presentasi. Terima kasih.